Kami dari Angkatan 31, Kelompok 1, Sub Kelompok 1. Nama saya Jamaluddin SPD sebagai Ketua Kelompok dan beranggotakan Saya Jansarud Damanik, Angkatan 31, Kelompok 1, Subkelompok 1. Saya Jean Wira Swasta Tarigan SPD, Angkatan 31, Kelompok 1. Saya Jelita Kristianti Simangunsong SPD, NIP 19112720119032019. Instansi SMP Negeri 1 Silimakuta, Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun. Peserta Latsar CPNS 2021, Angkatan 31, Kelompok 1, Subkelompok 1. Halo, perkenalkan nama saya Jenny Febrianti Sirait, Angkatan 31, Kelompok 1, Subkelompok 1, peserta Latsar CPNS tahun 2021. Sejak tahun 1988, tanggal 26 Juni ditetapkan sebagai Hari Anti Narkotika Internasional yang diperingati setiap tahunnya oleh seluruh dunia. World Drug Day merupakan bentuk keprihatinan dunia terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang berdampak buruk untuk kesehatan, perkembangan sosial ekonomi, kenyamanan, dan kedamaian. United Nations Office on Drug and Crime sebagai badan khusus yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membantu memecahkan masalah perdagangan dan penggunaan narkotika secara ilegal sekaligus pencetus World Drug Day pada tahun 2021 mengambil tema Share Facts on Drug, Save Lives. Tema ini selanjutnya dikondisikan situasi masing-masing negara untuk memperkuat aksi dan kerjasama global dalam melawan narkotika serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan dan bahaya peredaran gelap narkotika. Di Indonesia, World Drug Day atau Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI pada tahun 2021 mengambil tema Perang Melawan Narkoba, War on Drugs. Di era pandemi COVID 2019, Indonesia mengambil tema Menuju Indonesia Bersih Narkoba atau Bersinar. Penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menjadi fokus Presiden Joko Widodo sejak awal era kepemimpinannya. Sejalan dengan pernyataan Presiden, yaitu Indonesia Darurat Narkoba, Badan Narkotika Nasional atau BNN sebagai lembaga negara yang mengemban tugas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN bekerja lebih keras untuk keluar dari kondisi darurat tersebut. Langkah strategis yang dilakukan BNN yaitu melalui strategi soft power approach, hard power approach, dan smart power approach. Pada strategi soft power approach, BNN melakukan tindakan preventif agar masyarakat memiliki ketahanan diri dan daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkotika. Program utama yang saat ini gencar dikampanye oleh BNN adalah Desa Bersinar di 553 desa kelurahan. BNN bersinergi dengan para stakeholder untuk membangun ketahanan diri pada lingkup terkecil, yaitu keluarga, agar mampu menangkal ancaman bahaya narkotika. Gerakan dari desa kemudian meluas ke kota hingga akhirnya mewujudkan Indonesia Bersinar. Soft power approach juga dilakukan melalui upaya rehabilitasi pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. BNN bersinergi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial menyusun dan menerapkan standar layanan rehabilitasi, yaitu Standar Pelayanan Minimal atau SPM dan SNI 8807/2019 yang mengatur tentang penyelenggaraan layanan rehabilitasi yang harus diterapkan oleh lembaga rehabilitasi untuk menjaga kualitas layanan rehabilitasi yang diberikan oleh lembaga rehabilitasi kepada publik. Selain meningkatkan kualitas layanan,
BNN juga berupaya meningkatkan aksesibilitas layanan rehabilitasi melalui intervensi berbasis masyarakat di 34 provinsi dan 173 kabupaten kota. Dalam strategi soft power approach, BNN juga melakukan pemberdayaan masyarakat, salah satunya dengan program alternatif development di 14 desa yang berada di Aceh dan 128 desa kawasan rawan narkotika. Program ini membantu masyarakat yang berada di kawasan rawan agar memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat kawasan rawan. Pada strategi hard power approach, BNN bersinergi dengan aparat penegak hukum menindak tegas para pelaku kejahatan tindak pidana narkotika agar mendapatkan hukuman maksimal. Pada tahun ini, BNN telah mengungkap 107 jaringan sindikat berskala nasional dan internasional dari 126 jaringan yang berhasil dipetakan. Barang bukti narkotika yang telah disita dari tahun 2020 hingga pertengahan tahun 2021 tercatat sebanyak 3,52 ton sabu, 5,91 ton ganja, 87,5 hektar ladang ganja, dan 515.519 butir ekstasi yang banyak diselundupkan oleh sindikat melalui jalur laut. Selain mengungkap kasus tindak pidana narkotika, BNN juga membongkar tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari hasil kejahatan narkotika sebesar 116.862.409.817 Barang bukti berupa aset dan uang tunai yang disita dari kejahatan TPPU ini akan dimanfaatkan oleh BNN untuk kepentingan P4GN. BNN juga terus memantau situasi peredaran narkotika jenis baru atau NPS yang beredar di Indonesia. Dari 1047 jenis NPS yang beredar di dunia, BNN berhasil mengidentifikasi 86 jenis NPS yang kini telah memiliki ketetapan hukum, sehingga pengedar maupun penyalahgunanya akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pada strategi Smart Power Approach, BNN memanfaatkan penggunaan teknologi informasi di era digital dalam upaya penanggulangan narkotika. Dalam puncak peringatan HANI tahun ini, BNN juga melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika dari berbagai kasus sejak April hingga Juni 2021. Barang bukti tersebut antara lain sabu seberat 1,39 ton, ekstasi sebanyak 74.340 butir, dan ganja seberat 437,27 kg. Situasi pandemi COVID-19 yang melanda dunia hampir 2 tahun belakangan ini membuat seluruh sektor harus melakukan penyesuaian. Namun BNN tidak pernah lengah terhadap ancaman bahaya narkotika yang juga merupakan pandemi berkepanjangan. Pada momentum peringatan HANI tahun 2021 ini, dengan menggadang tagline War and Drugs, BNN mengajak seluruh elemen bangsa untuk ikut bahu-membahu, angkat senjata, berperang melawan narkotika dengan mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki, dan bersama mewujudkan Indonesia bersinar. Upaya penyelesaian permasalahan narkotika harus dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan mulai dari hulu sampai ke hilir. Selain melakukan upaya pemberantasan terhadap para pelaku dan bandar narkotika, BNN juga melakukan upaya pencegahan secara masif bersama dengan seluruh komponen bangsa mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta para orang tua. Beberapa program unggulan dari bidang pencegahan yang telah dilaksanakan selama tahun 2020, yaitu 1. Rumah Edukasi Anti Narkoba atau REN.id yang dapat diakses pada portal https://lin.bnn.go.id. Melalui portal ini, BNN menggelar lomba
video kreatif dengan mengangkat kearifan budaya lokal dan dihubungkan dengan 100% sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat. 2. Aplikasi sistem pelaporan relawan anti narkoba atau SIPAREL yang memudahkan relawan dalam melakukan sosialisasi dan melaporkan kegiatannya. 3. Social Media Center atau SMC untuk melakukan pemantauan dan pengukuran terhadap aktivitas postingan media sosial terkait P4GN. 4. CNS Podcast yang mengudara bersama berbagai narasumber yang kompeten dengan durasi 30 menit dengan bentuk dialog dua arah dalam kanal YouTube. 5. Kampanye dengan tema #Hidup100% yang diharapkan menjadi sebuah gerakan massal, terutama bagi para pekerja media dan lingkungan kementerian atau lembaga untuk bersama-sama digelorakan hashtag atau tagar ini di berbagai lapisan masyarakat. 6. Desa Bersinar atau Bersih Narkoba bekerja sama dengan pemerintah setempat, masyarakat, dan swasta membentuk strategi dengan membuat regulasi kegiatan P4GN, relawan anti narkoba, dan agen pemulihan. 7. Membentuk relawan anti narkoba, di mana sampai dengan saat ini BNN telah memiliki 6.290 orang relawan yang tersebar di seluruh Indonesia. 8. Intervensi ketahanan keluarga berbasis sumber daya desa sebagai prioritas nasional. 9. Strategi menggunakan media konvergensi seperti kampanye, media sosial dan situs web atau berbagai platform untuk berkomunikasi secara langsung dan interaktif kepada publik. Bahasa yang digunakan dalam platform ini adalah bahasa ringan yang mudah diterima oleh masyarakat untuk menciptakan komunikasi dua arah di seluruh program.